Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Anak-anak ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema kita adalah 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Di hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Kondisi di hari itu sangatlah panas karena matahari didekatkan dengan jarak 1 mil di atas ubun-ubun. Mereka juga dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berkhitan, bahkan tidak berpakaian. Namun ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang panas tersebut. Siapakah 7 golongan tersebut? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Dalam hal amanah, ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih kepada harta dan tidak beralih kepada kesenangan dunia saja. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda asal nafsunya begitu tinggi kepada dunia, dan kebanyakan dari mereka lalai dari akhirat. Kalaulah ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, dan akhlaknya pun bagus terhadap kepada ibu dan bapaknya, maka pemuda inilah yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Seorang di sini ialah laki-laki yang selalu sholat berjamaah di masjid, yang selalu menunggu sholat setelah sholat. Mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walaupun dalam keadaan super sibuk. Maka inilah laki-laki yang mendapatkan naungan dari Allah. Yang keempat, ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dan keduanya berkumpul atau bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena ketertarikan kepada kesolehannya, bukan tertarik kepada harta, pada dunia ataupun wanita, tetapi pertemanan tersebut dilandasi oleh iman sampai maut menjemput mereka. Untuk golongan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan tinggi lagi cantik. Lalu ia berkata, "Inni akhafullah." Aku sungguh benar-benar takut kepada Allah. Ada wanita yang kaya raya, terhormat dan begitu cantik. Ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut kepada Allah, laki-laki tersebut tidak melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggodanya. Kalau tidak dengan pertolongan dan perlindungan Allah, tentu Nabi Yusuf bisa saja terjerumus dalam zina. Untuk golongan keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan kanan yang berinfak, lantas tangan kiri tidak mengetahuinya.
Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Namun, boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan contoh kepada orang lain. Jadi, sedekah boleh dilakukan terang-terangan jika yang dimaksud adalah sedekah wajib seperti zakat dan nafkah keluarga. Untuk golongan terakhir, warajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya di sini adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah dengan benar-benar menghayati, sehingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takut kepada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu adalah disembunyikan karena lebih akan menjaga dari sifat riya. Sampai di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Semoga Allah menggolongkan kita masuk dalam 7 golongan di atas yang tidak ada naungan kecuali naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.